Yang pertama yaitu teknologi kesehatan digital dalam penanganan masalah diabetes mellitus. Dokumen ini membahas berbagai teknologi digital yang digunakan dalam penanganan diabetes mellitus, termasuk aplikasi mobile health, sistem informasi kesehatan, platform telemedika, dan teknologi berbasis Internet of Things. Kemudian teknologi dalam layanan kesehatan. Penggunaan aplikasi memudahkan dalam pasien dalam memantau kadar gula dan mengingatkan jadwal obat. Juga sistem informasi kesehatan meningkatkan efisiensi pengolahan data pasien. Dan juga telemedika menghubungkan pasien dengan tenaga kesehatan secara jarak jauh. Ada juga manfaat bagi pasien dan tenaga kesehatan meliputi teknologi digital menawarkan berbagai keunggulan dan manfaat yang besar, memberikan solusi dan dengan biaya yang murah dan efektif untuk penanganan diabetes mellitus, mulai dari pelayanan kesehatan, laporan diagnosis, pemberian obat, dan pemantauan gula darah. Tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam penerapannya? Dari studi ini, faktor usia adalah faktor yang cukup menghambat kebersihan mHealth, di mana pasien diabetes dengan usia lanjut akan susah sekali menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, ada penerapan teknologi kesehatan pada gaya hidup dan tingkat stres pasien getoesophageal reflux disease. Teknologi digital yang dibahas dalam penelitian ini mencakup aplikasi kesehatan seluler yang dirancang untuk membantu pasien dengan GERD dalam mengelola kondisi mereka. Contohnya termasuk aplikasi seperti GERD Helper yang memberikan fitur untuk memantau gaya hidup dan tingkat stres. Uh, ada juga teknologi tersebut diterapkan dalam layanan kesehatan melalui penggunaan aplikasi yang memungkinkan pasien untuk memantau gejala dan pengobatan mereka, berinteraksi dengan tenaga kesehatan melalui sistem telemedicine yang mendukung komunikasi dan monitoring jarak jauh. Ada juga manfaat atau keuntungan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Kalau bagi pasien itu meningkatkan pemahaman tentang penyakit dan cara pengelolaannya, memberikan pengingat untuk perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Kalau bagi tenaga kesehatan, mempermudah dalam memberikan pelayanan dan pengawasan kepada pasien, meningkatkan efisiensi dalam diagnosis dan pengobatan. Yang ketiga, memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat untuk analisis lebih lanjut. Ada juga tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya, yaitu keterbatasan seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai, pembiayaan yang tinggi untuk membuat teknologi, hingga saat ini merupakan hambatan dalam pembuatan dan pengadaan teknologi kesehatan, sehingga teknologi ini masih kurang memadai dan kesenjangan pengetahuan di masyarakat, khususnya di kalangan usia lanjut. Selanjutnya, dampaknya yang terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini karena tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada aspek-aspek penting seperti diagnosis yang akurat, pemilihan terapi yang tepat, serta pemantauan kondisi secara berkala. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh teknologi digital terhadap peningkatan kesehatan reproduksi perempuan. Teknologi digital yang dibahas dalam artikel ini yaitu teknologi yang mencakup media sosial, internet, dan aplikasi kesehatan digital. Media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta platform online lainnya dianggap sebagai sarana penting untuk menyebarkan informasi kesehatan reproduksi. Uh, ada juga penerapan teknologi digital dalam layanan kesehatan direalisasikan melalui berbagai cara, misalnya penggunaan media sosial untuk kampanye kesehatan, penyebaran materi edukasi kesehatan reproduksi, dan penyediaan layanan konsultasi kesehatan secara online. Ada juga manfaat penggunaan teknologi digital bagi pasien dan tenaga kesehatan, aksesibilitas informasi, edukasi yang interaktif, konsultasi yang nyaman, lalu pengurangan stigma. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan teknologi dalam artikel ini, keterbatasan akses di beberapa daerah, akses terhadap internet masih terbatas, lalu literasi digital, tidak semua individu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi digital yang efektif, lalu keamanan juga informasi. Kemudian dampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran dengan informasi yang lebih mudah diakses, masyarakat menjadi lebih besar atau sadar akan pentingnya kesehatan reproduksi. Lalu ada efisiensi layanan dengan adanya konsultasi online, tenaga kesehatan dapat lebih efisien dalam memberikan layanan. Lalu peningkatan keterlibatan pasien. Teknologi digital mendorong pasien untuk lebih aktif terlibat dalam proses perawatan mereka. Juga ada adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan kesehatan yang berbasis digital dapat lebih cepat beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.
Terakhir kesimpulan, peran penting teknologi kesehatan digital dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit diabetes mellitus, GERD, dan kesehatan reproduksi perempuan. Teknologi digital termasuk aplikasi mobile telemedis dan platform informasi kesehatan memberikan kemudahan